Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ustadz yang soleh dan soleha, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran matematika, namun masih dalam materi FPB dan KPK yang bersifat daring, ya. Pertemuan kita masih daring. Namun hari ini kita membahas bagian FPB-nya. Nah, untuk mengawalinya marilah bersama-sama kita lafazkan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak Ustadz, apa itu FPB? Nah, mungkin sudah sering didengar ya FPB. Tetapi bagaimana sebenarnya FPB? Mari kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, FPB itu merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Ya, jadi FPB faktor persekutuan terbesar. B-nya mengambil dari kata besar, ya. Kata dasarnya apa itu? Yaitu faktor persekutuan dari dua bilangan yang nilainya sama besar di antara faktor persekutuan lainnya, ya. Artinya faktor persekutuannya yang sama tetapi yang paling besar di antara faktor-faktor yang sama lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya mari anak-anak Ustadz kita bahas pada contoh soal. Yang pertama, tentukan FPB dari 18 dan 24. Pertama, kita gunakan cara biasa, ya. Jadi kita cari faktor persekutuannya seperti yang kita pelajari pertemuan sebelumnya. Cari dulu faktor 18, maka diperoleh bilangan yang dikalikan hasilnya 18 ada 1 dikali 18, 2 dikali 9, dan 3 dikali 6. Begitu juga dengan 24-nya, ya. Oh ya, kita tuliskan dulu faktor dari 18 semua bilangan yang ada di dalam mangkuk yang di bawah ini, ya, yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Kemudian kita cari faktor dari 24. Nah, faktor dari 24 itu pakai cara yang sama, cari bilangan yang dikalikan hasilnya 24. Maka kita peroleh hasilnya 1 kali 24, 2 kali 12, 3 dikali 8, dan 4 dikali 6. Anak-anak Ustadz, jangan lupa pokok yang paling utama agar paham, agar mudah adalah hafal perkalian, ya. Oke, maka kita tuliskan faktor dari 24 semua yang ada di bawah angka 24 itu di dalam mangkok. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Kemudian kita tentukan faktor persekutuannya, yaitu bilangan yang sama, ya. Faktor-faktor yang sama seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, ya, di sekolah. Nah, lalu kita tuliskan faktor persekutuannya yaitu 1, 2, 3, dan 6. Nah, kalau definisi dari faktor persekutuan terbesar atau FPB tadi adalah faktor persekutuannya yang paling besar. Yang paling besar di sini di antara 1, 2, 3, dan 6 adalah 6. Maka FPB-nya adalah 6. Jadi FPB dari 18 dan 24 adalah 6. Ini cara pertama. Tentu ada cara kedua. Nah, cara kedua bagaimana? Dengan cara pohon faktor. Bagaimana cara pohon faktor? Kita harus menentukan faktorisasinya yang berpasangan, ya. Namun kita ambil pangkatnya yang paling kecil atau pangkat terkecil, ya, yang berpasangan atau yang sama. Contoh 18 pohon faktornya berarti dibagi 2 menghasilkan 9. Kemudian 9 dibagi dengan bilangan prima berikutnya yaitu 3, hasilnya 3. Maka faktorisasi dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3. Dapat kita tulis sebagai 2
kali 3 pangkat 2. Kemudian 24 kita cari faktornya atau faktor primanya, dibagi 2 dapat 12, kemudian di 12-nya dibagi 2 lagi diperoleh 6, 6 dibagi 2 lagi diperoleh 3. Maka faktorisasi dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2-nya ada 3, 3-nya ada 1, dan bisa kita buat menjadi 2 pangkat 3 kali 3. Nah, yang dimaksud dengan berpasangan itu anak-anak Ustadz, ada 2 pada faktorisasi 18 dan ada 2 pada faktorisasi 24. Begitu juga dengan 3. Jadi mereka sama-sama memiliki 2 dan 3. Nah, kita ambil pangkat yang paling kecilnya. Ya, maksudnya 2 nih. Di antara 2 yang ada pada faktorisasi 18 dengan 2 yang ada pada faktorisasi 24, yang pangkatnya paling kecil adalah yang ada pada faktorisasi 18, yaitu 2 tanpa pangkat. Ya, sebenarnya anak-anak Ustadz, kalau 2 ini tidak berpangkat, tidak ditulis pangkatnya, artinya dia pangkat 1. Ya, jadi pangkatnya 1. Maka kita ambil 2 yang di atas, dan 3-nya kita ambil 3 yang di bawah yang ada pada faktorisasi 24. Maka FPB-nya sama dengan 2 kali 3. Ya, dikalikan karena kita cara faktorisasi, cara pohon faktor. 2 yang tidak ada pangkat tadi dikalikan dengan 3 yang tidak ada pangkatnya, dihasilkan 6. Jadi FPB-nya 6, sama seperti hasil yang cara 1. Ada cara yang lain, yaitu cara ketiga. Cara ketiga ini disebut cara sengkedan atau cara tabel. Ya, caranya kita buatkan dulu 18 dan 24, kemudian kita sekat. Nah, ini disebut sengkedannya karena disekat. Kemudian 18 dan 24 ini kita bagi dengan bilangan prima yang sama, yang harus sama, ya. Misalkan 18 dan 24 ini sama-sama bisa dibagi dengan bilangan berapa? Bilangan prima. Bilangan prima 2 bisa karena dia sama-sama bilangan genap. Hasilnya 18 bagi 2 9, 24 dibagi 2 12. Masih bisa dibagi dengan bilangan prima kedua bilangan ini, 9 dan 12? Tentu saja bisa. Kita bagi lagi, sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 3, ya. 12 bisa dibagi 2, tetapi 9-nya tidak. Nah, syaratnya kita harus membagi dengan bilangan yang sama-sama bisa membagi keduanya. Maka dibagi 3, 9 dibagi 3 dapat 3, 12 dibagi 3 dapat 4. Sekarang 3 dan 4 sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. 3 bisa dibagi 3, tetapi 4 tidak bisa. 4 bisa dibagi 2, tetapi 3 tidak bisa. Maka kita stop pencariannya sampai pada bilangan 3 dan 4. Yang mana FPB-nya? FPB-nya adalah bilangan pembaginya, yaitu 2 dan 3. Berarti kita kalikan 2 kali 3, FPB-nya 2 kali 3 sama dengan 6. Tetap kita peroleh 6. Meskipun 3 cara kita gunakan, FPB-nya tetap 6. Berarti cara kita betul, ya. Nah, ini 3 cara untuk menentukan FPB dari 2 bilangan atau lebih, ya. Nah, berikut ada soal yang bisa anak-anak Ustadz coba kerjakan sendiri, ya. Jadi di stop dulu videonya, coba dulu mengerjakan, baru nanti dilihat kunci jawabannya, ya. Nah, ini kunci jawabannya atau ini penjabarannya, ya. Nanti bisa disesuaikan dengan hasil yang anak-anak Ustadz kerjakan mencoba. Ini tidak perlu dikumpul, ya. Ini hanya untuk anak-anak Ustadz mencoba. Nah, ada soal kedua 15 dan 45.
dengan cara sengkedan atau tabel. Nah, seperti ini ya. Jadi diperoleh FPB-nya 15. Baik anak-anak Ustadz, demikian pembelajaran matematika hari ini. Semoga dapat anak-anak Ustadz pahami. Semoga juga bisa mempermudah anak-anak Ustadz dalam belajar untuk materi-materi selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran matematika hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.